Histori dimulai dari dua buah kerajaan di Sulawesi Selatan, bernama Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Kerajaan Goa berada di daerah perbukitan yang kaya, dengan perkebunan rempah-rempah. Rempah-rempah seperti cengkih, pala, lada, kayu manis, dan kayu cendana dihargai sangat mahal di pasar Eropa. Sedangkan Kerajaan Talo, ia berada di pesisir pantai dan menjadi pelabuhan dagang internasional yang ramai. Kapal-kapal dagang dari Eropa, Timur Tengah, Persia, dan Cina banyak berlabuh untuk membeli rempah-rempah. Pada tahun 1528, Raja Goa Tumaparisi Kalona dan Raja Talo Karaeng Matoaya bersepakat untuk bergabung. Maka terbentuklah Kerajaan Goa Talo, atau yang juga dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Sebagai pengikat bergabungnya dua kerajaan. Raja Tumaparisi Kalona menikah dengan putri Kerajaan Talo. Kerajaan Makassar tumbuh sebagai kerajaan yang kuat, kaya dan makmur. Perdagangan rempah-rempah maju pesat. Tapi diam-diam ada yang iri dan tidak suka dengan kemajuan Kerajaan Makassar. Saat ini Makassar menguasai perdagangan rempah-rempah. Jika terus dibiarkan, kita bisa rugi besar. Pada tahun 1605, Belanda datang ke Makassar untuk membuat perjanjian dagang. Laksamana Cornelis de Jongge meminta agar Belanda mendapat hak istimewa perdagangan, yaitu Belanda berhak membeli semua rempah-rempah Makassar dan menjadi distributor tunggal, dan melarang pedagang dari negara lain untuk membeli rempah-rempah Makassar. Para pejabat kerajaan Makassar meminta Sultan Alauddin untuk menolak permintaan Belanda. Karena itulah Belanda diusir dari Makassar. Saya menyatakan bahwa Makassar adalah pasar bebas yang terbuka untuk semua pedagang. Pada tahun 1631, lahirlah putra mahkota Kerajaan Makassar bernama Daeng Matawang Muhammad Bakir atau Pangeran Hasanuddin. Dia adalah putra Sultan Malik As-Said dan Permaisuri Aisabe Lakuntu. Sejak kecil Pangeran Hasanuddin sudah belajar Al-Quran dan teladan hidup Nabi Muhammad, sehingga dia sangat mencintai kebenaran dan membenci kejahatan dan ketidakadilan. Pangeran takutlah hanya kepada Allah dan jangan pernah takut pada manusia, jika pangeran memang benar-benar beriman. Dia juga mempelajari tata cara mengatur pelabuhan dan manajemen pelayaran. Pangeran, jika pelabuhan ramai, maka pendapatan kerajaan akan bertambah, sehingga kerajaan bisa lebih memakmurkan rakyat. Pangeran Hasanuddin juga diajarkan strategi peperangan dan ilmu militer. Inti peperangan adalah adu strategi. Sebagai calon raja, dia juga mempelajari ilmu perdagangan dan teknik perkebunan. Pangeran, prinsip dalam perdagangan adalah kejujuran dan keadilan. Sedangkan inti pertanian adalah pengairan dan pembibitan. Pada tahun 1640, Sultan Malik As-Said memimpin rapat darurat
untuk menyerang kerajaan Bone. Bone sudah mulai berani melawan Kesultanan Makassar. Kita harus memberi Bone pelajaran agar mereka jera. Ribuan pasukan disiapkan dan diberangkatkan dengan kapal-kapal besar. Kerajaan Bone mengatur strategi perlawanan dan mempersiapkan armada untuk menghadang kapal-kapal Makassar. Ayo kita hadang Makassar di tengah lautan. Bone tak akan menyerah. Perang besar pecah di tengah lautan. Kapal-kapal Bone banyak yang hancur dan tenggelam. Pasukan Bone terdesak. Setelah menghancurkan armada Laut Bone, pasukan Makassar menyerang kerajaan Bone di darat. Bone kalah dan berhasil ditaklukkan. Bangsawan dan keluarga kerajaan Bone ditangkap dan dibawa ke Makassar, termasuk seorang bangsawan muda Bone bernama Arung Palaka. Sesampai di Makassar, para tawanan Bone ditempatkan di sebuah benteng. Mereka dijadikan pekerja dan menggarap proyek-proyek kerajaan. Aku, Arung Palaka, Pangeran Kerajaan Bone, akan membebaskan rakyat Bone dari cengkraman Kerajaan Makassar. Pada suatu malam, Arung Palaka membawa pengikutnya lari menuju Buton. Ayo cepat, jangan sampai tentara Makassar menangkap kita. Dari Buton, mereka langsung berlayar ke Batavia untuk meminta perlindungan kepada Belanda. Selamat datang Arung Palaka. Mulai hari ini, kita adalah sekutu yang akan saling membantu. Belanda menerima Arung Palaka dan mengajarkan teknik kemiliteran kepada orang-orang Bone. Sementara itu di Kerajaan Makassar, Sultan Malik As-Said mengalami sakit keras. Sultan Malik As-Said wafat dan Pangeran Hasanuddin diangkat menjadi sultan pada tahun 1653. Aku akan menjadi raja yang adil dan membela kepentingan rakyat. Begitu mendengar kabar bahwa Pangeran Hasanuddin menjadi Raja Makassar, Belanda mengadakan rapat darurat. Saudara-saudara kita harus memaksa Sultan Hasanuddin untuk menyepakati perjanjian dagang dengan Belanda. Belanda berkali-kali mengirim utusan untuk memaksa Sultan Hasanuddin menerima monopoli dagang dan menutup Makassar untuk pedagang asing selain Belanda. Sultan, terimalah perjanjian ini dan kita akan untung besar. Tapi Sultan Hasanuddin selalu menolak. Sultan Hasanuddin selalu melawan kita. Kali ini hanya ada satu pilihan, perjanjian dagang atau perang. Kalau begitu bersiaplah untuk berperang, karena Sultan Hasanuddin pasti memilih Sultan, perang. Ini adalah perjanjian final. Jika Anda tidak menerima perjanjian ini, maka Belanda akan menyerang Makassar. Mendengar ancaman ini, Sultan Hasanuddin justru semakin bersikap tegas. Aku tidak sudi tunduk pada kalian, dan aku tidak pernah takut pada manusia. Aku pilih perang. Persiapkan pasukan!
kita akan menyerang Makassar dengan kekuatan penuh. Laksamana Cornelis Pilman dan Arung Palaka akan memimpin pasukan. Laksamana Cornelis Pilman memimpin ribuan pasukan untuk menyerang Makassar, dibantu oleh Arung Palaka dan pasukan Bone. Palaka, inilah saat yang sudah lama kita tunggu. Ayo kita hancurkan Makassar. Dengan bergabungnya Belanda dan Bon, kita pasti menang. Kapal-kapal perang Belanda bersenjata lengkap mengangkut ribuan pasukan. Kapal-kapal Bone ikut bergabung dengan armada besar Belanda. Mereka bersekutu untuk menghancurkan Makassar. Pada tahun 1666, armada tempur Belanda yang berkekuatan sangat besar bertolak ke Makassar. Saat ini, Belanda telah bergerak dengan kekuatan penuh. Kita akan menyambut tantangan mereka. Makassar tidak tinggal diam. Sultan Hasanuddin mengirim armada besar untuk menghadang kapal-kapal Belanda dan Bone. Dua kekuatan besar bertemu di tengah laut. Pertempuran dahsyat pecah di lautan. Tango. Smoked him. Kapal-kapal dari kedua belah pihak terbakar dan karam. Korban pun berjatuhan. Pertempuran berlangsung lama. Kedua pihak sama-sama mengalami kehancuran. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, Sultan Hasanuddin terpaksa membuat perjanjian dengan Belanda, sehingga pada tahun 1667 dibuatlah perjanjian Bongaya. Isi perjanjian itu adalah Belanda mendapat hak monopoli dagang. Selain Belanda, tidak ada yang boleh membeli rempah-rempah di Makassar. Dan Makassar harus mengurangi jumlah tentara serta mengizinkan Belanda membangun pangkalan militer. Sekarang, semua berubah. Makassar yang sebelumnya ramai menjadi sepi. Dan rempah-rempah yang dahulu mahal, kini dihargai murah oleh Belanda. Karena harga rempah-rempah jatuh, ekonomi kerajaan Makassar pun ikut jatuh. Rakyat jadi miskin dan menderita. Belanda memanfaatkan perjanjian Bongaya secara licik, sehingga akhirnya rakyat menderita. Kita harus batalkan perjanjian itu. Sultan Hasanuddin akhirnya memutuskan untuk mengakhiri perjanjian Bongaya, meskipun itu bisa memicu perang besar dengan Belanda. Pelabuhan Makassar kembali dibuka, dan pedagang asing kembali berdatangan. Kapal-kapal perang mulai dibuat. Benteng-benteng pun dibangun dan diperkuat. Dan ekonomi rakyat sudah mulai pulih.
hingga akhirnya Makassar berangsur-angsur pulih seperti sedia kala. Palaka, Sultan Hasanuddin telah melanggar perjanjian Bongaya. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita akan serang Makassar dari laut dan darat. Belanda mengirim armada laut berkekuatan besar untuk langsung menyerbu Makassar. Wahai pasukanku, Cornelis Pilman akan menyerang benteng Somba Opu dari laut. Insya Allah mereka tak akan mampu menjebolnya. Armada laut Belanda tiba di Makassar dan langsung menyerang benteng-benteng Makassar. Pasukan Makassar yang telah bersiap membalas serangan kapal-kapal Belanda. Sultan Hasanuddin yang pemberani langsung memimpin pertempuran. Serangan Belanda gagal total. Makassar tidak dapat ditembus. Benteng Somba Opu terlalu sulit ditembus. Saat ini kemenangan kita ditentukan oleh Arung Palaka, Sang Raja Bon. Sementara itu, Arung Palaka telah bergerak dengan ribuan pasukan Bone untuk menyerang Makassar dari darat. Pasukan besar kerajaan Bone langsung menyerang benteng-benteng Makassar dari belakang. Tembok benteng runtuh dan pasukan Bone memasuki kota Makassar. Kini konsentrasi pasukan Makassar terpecah untuk menahan pasukan Bone. Ini dimanfaatkan Belanda untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Belanda pun akhirnya juga berhasil menjebol benteng. Pertempuran besar kini berkobar di dalam kota Makassar. Sultan Hasanuddin dan pasukan Makassar kini dalam kondisi terdesak. Korban berjatuhan dan kerusakan parah terjadi di setiap sudut kota Makassar. Rakyat hidup menderita dan ikut menjadi korban. Mereka mengalami kehancuran, kehilangan keluarga dan kelaparan. Peperangan sudah berlangsung lebih dari 2 tahun. Meski demikian, Sultan Hasanuddin tetap mampu bertahan. Hingga akhirnya, Aku akan mengundurkan diri sebagai raja, karena hanya pergantian raja yang bisa menghentikan tekanan Belanda dan menjaga kerajaan Makassar tetap berdiri. pada tahun 1669, Sultan Hasanuddin menyerahkan jabatan raja kepada putranya, Pangeran Amir Hamzah. Setelah itu, Makassar berada di bawah pengaruh Belanda, namun rakyat terselamatkan. Dan Hasanuddin dikenang sebagai raja yang mengorbankan kekuasaan demi rakyatnya.
Na 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 na.